Saat ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar setelah kemarin penyidik Polda Jawa Barat mangkir. Ada yang beranggapan bahwa mangkirnya penyidik dalam sidang perdana kasus Peggy itu sesuatu yang biasa dan sering juga terjadi pada sidang-sidang perdana pra-peradilan kasus lainnya. Anggapan itu terlihat dipakai oleh mantan perwira polisi Beni Mamoto dan Arianto Sutadi. Tapi mantan perwira polisi lainnya seperti Susno Duaji tak memakai anggapan itu. Bagi Pak Susno, tak bisa ditolerir ketidakhadiran penyidik dalam sidang pra-peradilan Peggy itu karena kasusnya mendapat perhatian luas masyarakat Indonesia. Apalagi sehari sebelumnya penyidik sudah berjanji akan hadir. Malah dianggap sesuatu yang biasa juga saat Kajati Jawa Barat mengembalikan berkas penyidikan Peggy Setiawan kemarin. P19 maupun P21 itu bagi penyidik sudah sesuatu yang biasa saja, tidak merupakan sesuatu yang luar biasa. Artinya kasus tewasnya Vina dan Eki ini dianggap sama saja dengan kasus-kasus lainnya. Tak ada bedanya, kerjaan rutin polisi lah, kira-kira begitu. Padahal mestinya tak bisa begitu. Ibarat penulisan sebuah buku, soal Peggy ini merupakan bab terakhir dari buku tewasnya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Ini bukan kasus baru. Kalau soal Peggy ini kacau balau, maka seluruh bab dalam kasus Vina dan Eki ini, bahkan kalimat pertama dari buku ini pun bisa kacau balau alias batal, sesat dan menyesatkan. Bagaimana bisa DPO yang sudah ditemukan 8 tahun lalu sudah ditangkap berbulan-bulan, tapi bukti formil dan materialnya belum lengkap? Apa dasar penentuan DPO 8 tahun lalu itu? Bagaimana bisa juga DPO yang bernama Peggy alias Peron lengkap dengan ciri-cirinya, tapi seenaknya saja diubah menjadi Peggy Setiawan dengan ciri-ciri yang sangat berbeda. Celakanya lagi, DPO yang berjumlah 3 orang seenaknya juga dijadikan 1 orang. Dan dijelaskan pula bahwa 1 orang inilah otak dari kasus Vina dan Eki itu. 2 lainnya itu fiktif. Padahal putusan yang sudah diputuskan atau dalam bab-bab sebelumnya, cerita yang dituliskan tidaklah seperti itu. Makanya buku tentang kasus Vina dan Eki ini berpotensi kacau balau oleh karena penulisan bab terakhir soal Peggy ini berantakan. Jadi seperti anggapan Pak Susno bahwa tak bisa dianggap biasa saja, baik ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat pada sidang perdana pra-peradilan kemarin maupun pengembalian berkas atau P19 yang dilakukan Kajati kemarin. Ini sesuatu yang luar biasa, bahkan sangat ajaib karena kasus Vina dan Eki ini bukanlah kasus baru dan ia menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia. Apapun nanti putusan sidang pra-peradilan, baik memenangkan Peggy Setiawan maupun memenangkan penyidik Polda Jawa Barat, tetap saja tak bisa dianggap biasa-biasa saja. Ini sungguh luar biasa, baik terhadap Peggy dan keluarganya, masyarakat Cirebon khususnya, dan Indonesia umumnya, maupun terhadap kelanjutan dari kasus ini secara keseluruhan. Menulis bab terakhir memang tidaklah mudah. Kita harus kembali membaca ulang seluruh bab yang sudah ditulis sebelumnya agar tak saling bertentangan. Agaknya kegiatan membaca ulang inilah yang kurang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat sehingga berpotensi saling bertabrakan antara satu bab dengan bab lainnya. Justru orang lainlah yang melakukan kegiatan membaca ulang itu dengan baik, teliti, dan hati-hati.